نعم. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Makrifat. Pengkajian mengagungkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makrifat oleh Abdul Hadis bin Abdul Latif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kajian ini tidak menyalahi para pendengar dan hamba sadar setiap orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kajian makrifat atau tasawuf sendiri-sendiri untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Dalam untuk meyakininya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menurunkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif ikut dalam mengkaji tentang makrifat. Makrifat adalah pandangan bagi seseorang yang ingin mengetahui sesuatu keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta artinya makrifat itu ternyata itu adalah ketajaman sebagai Quran ayat di bawah ini, yaitu hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Quran Surat An-Najm 53 ayat 11. Yang menjadi kebanyakan umat manusia tanpa memandang agama apapun itu sama mencari kebenaran menurut dirinya sesuai masing-masing agamanya untuk meyakininya agama dan Tuhannya. Kalau hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif cara bermakrifatnya mengambil dari tafsir Al-Quran yang agung yang tidak pernah salah di mana cara bermakrifatnya melalui ayat yang mengatakan dari suatu tanda-tanda seperti Quran Surat As-Sariyat 51 ayat 20 dan 21 ini sebagai pedoman. Banyak judul makrifat seperti judulnya makrifat tertinggi dan lain-lainnya dan bagi hamba bahwa makrifat itu terbagi 5 bagian. Pertama adalah syariat. Syariat itu salah bentuk isi firman-firmannya atau perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya tentang sejarah dahulu hingga sekarang, menunjukkan perbuatan manusia yang hak dan batil perbuatan. Antara yang syah dan yang dilarang dan lain sebagainya itulah yang dikatakan syariah. Kedua adalah syarat suatu pembagian dari syariah yaitu untuk menuju tarekat harus meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga syarat itu hendaknya benar-benar bersih dari apa yang dilarang karena kalau ini tidak dilakukan maka gagal menuju ke terikat. Dan keempat yaitu jalannya menuju makrifat dengan penuh kehati-hatiannya jangan sampai gagalnya memasuki terbukanya pintu makrifat karena manusia yang bersekutu iblis setan dan jin selalu mencari celah untuk menggugurkan keinginannya di mana iblis setan dan jin itu selalu menyerang kelemahan manusia yaitu 5 tempat berasa di panca indera. Disinilah bila seseorang yang menjalani tentang makrifat, dan baru dengan sendirinya makrifat akan terbuka sebagaimana pada Quran Surat Qaf 50 ayat 22 artinya, sungguh dulu kamu lalai tentang peristiwa ini maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ayat ini ketika sudah mencapai ketakwaan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bukan saja mata lahiriah tetapi menyambung ke mata batiniah. Sesungguhnya cara bermakrifatnya umat Islam adalah menjaga pandangan mata, pendengaran, perkataan atau dari pembicaraan baik diri sendiri maupun datangnya dari orang lain perlu dijaga, kaki dan tangan perlu dijaga. Kita kembali kepada cara bermakrifatnya orang bodoh mencari Allah yaitu Abdul Hadis bin Abdul Latif adalah mengambil dari Quran Surat As-Sariyat 51 ayat 20 dan ayat 21. Arti dari ayat 20 adalah dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Mari kita kupas ayat di atas ini. Tanda-tanda ini yang menunjukkan kalimat tauhid seperti dua lautan yang menyatu serta penghuninya tidak bisa menyatu karena beda alamnya antara tawar dan asin lagi pahit. Kedua adanya siang dan malam, pepohonan di mana pada daunnya terdapat tanda kalimat tauhid serta ujung daunnya semua tunduk tanda sujud dan sholatnya alam. Begitu juga pada tanaman ubi kayu menunjukkan menjelaskan tentang agama yang benar yang tidak diragukan. Coba perhatikan pada daunnya ubi kayu itu sama dengan tangan manusia ada yang 5 helai dan 6 helai otu menandakan daun yang 5 helai itu menunjukkan perintah sholat 5 waktu dan ada yang 6 itu tandanya menunjukkan iman. Begitu juga tangkainya ada yang warnanya hijau itu tanda umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan tangkainya yang warna merah itu suatu tanda kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang mengaku Islam tetapi tidak mengakui kedua tanda tersebut dan lain-lain.
Sekarang makrifat yang melalui Quran Surat As-Zariyat ayat 21-nya yang artinya dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Selanjutnya kajian Surat As-Zariyat ayat 21-nya yaitu tanda-tanda pada jasad, diantaranya kalau kita amati atau kita perhatikan diri ini adalah pasangan yang tidak ada perbedaan kecuali adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kekurangan atau kelebihan pada jasad kita, coba kita perhatikan tanda-tanda, dan salah satunya lagi adalah perumpamaan kalimat tauhid, diantaranya sepasang mata, bulu alis, sepasang telinga, lubang hidung, sepasang rahang, tulang rusuk, sepasang tangan serta jari-jarinya, buah dada, biji kemaluan, sepasang kaki dan jari-jarinya. Ini terangkum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat Al-Infitar 82 ayat 7 dan 8, artinya, yang menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu, susunan tubuhmu seimbang. Ayat 8-nya artinya, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Selanjutnya kita perhatikan bahwa kejadian alam itu sama dengan petunjuk yang ada pada jasad manusia. Kita ambil singkatnya, mengingat bahwa manusia itu jasadnya terbuat dari bahannya dari alam, seperti tanda-tanda alam yang berupa pepohonan, di mana pohon ubi kayu itu sama dengan keadaan tangan manusia, hanya bedanya pada tangan itu adanya persendian, seperti pada jari itu ada yang 2 ruas 3 dan ada yang 4, semuanya itu tanda perintah sholat. Dan kita perhatikan jari tengah itu bila dihubungkan pergelangan maka terdapat 4, itu menunjukkan sholat yang 4 rakaat, lalu dilanjutkan ke persendian lengan atau sikut maka itu dikatakan rukun Islam, lalu dihubungkan lagi ke bahu maka itu menunjukkan rukun iman. Dan mungkin semua para ahli tasawuf tidak yakin dengan kedua belah jasad kita, bahwa itu adalah suatu tanda antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebelah kanan dan sebelah kirinya tanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sholat akhir salam menoleh ke kanan lalu menoleh ke kiri, inilah yang dikatakan memberi hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mengangkat kedua belah tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar, itu suatu tanda kita memperlihatkan perbuatan kita sebagai umat muslim apa saja yang memperlihatkan kepada malaikat perbuatan dari mulai subuh hingga ke zuhur, baik buruknya untuk dicatat kedua malaikat. Kalau dalam sehari berarti itu 10 malaikat yang menyerahkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita hitung dari akhir balik sampai saat meninggalnya nanti, itu berapa ribu malaikat yang akan melaporkan perbuatan kita baik dan buruk. Nah, apakah kita dapat mengelak untuk berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan perhatikan pada telapak tangan itu ada tulisan angka, di sebelah kanan terdapat tulisan angka 18 dan sebelah kiri angka 81, di mana kalau di jumlah sebelah kanan adalah menjadi angka 9 dan juga sebelah kirinya itu sama 9, maka kejadiannya manusia itu dari tiupan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala 99 asma. Mungkin kita ingin mengetahui dari angka 18 dan angka 81, coba perhatikan susunan dari 99 asma. Nomor 18 dari tanda di tangan kanan itu adalah artinya Maha Pembuka Rahmat, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sesuatu rezeki seluas-luasnya yang berada di kulit bumi untuk manusia. Dan arti dari 81 artinya yang Maha Pemberi balasan. Ini juga memberikan kepada umat yang menggunakan akal dan pikiran untuk mendapatkan imbalan dari tangan kirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian makrifat menurut pengkajian Abdul Hadis. Maka jasadnya manusia itu adalah terbuat dari alam semesta ini, dan bahwa jasad adalah menuruti tanda perintah sujud atau patuh yang mewakili untuk mengikuti sholat dari alam semesta ini. Mengingat roh tanpa jasad itu tidak mungkin dapat menjalani perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dikatakan semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sujud sholat menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada pencari ilmu, mohon jangan sampai menyalahkan atau memvonis sesat, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nantinya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, jadi kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.